Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita horor. Cerita ini ditulis dari Bay Chandra Yuri. Cerita ini berjudul Keluarga Pemelihara Tuyul. Seperti apa kisah ceritanya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kali ini aku akan membawakan kisah yang sempat membuat warga di kampungku resah pada sekitar tahun 2011. Ya, kampungku berada di kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat itu aku masih posisi liburan kuliah atau proses pengerjaan skripsi, yang mana lebih banyak waktuku berada di rumah orang tua daripada di kosku di Jember. Singkat cerita, aku di rumah orang tuaku tinggal bersama mama, papa tiri, aku dan adik kandungku. Papa tiriku ini memiliki usaha jual beli mobil bekas, yang notabene agak sering menyimpan uang cash di rumah. Uang cash itu dari hasil penjualan mobil yang dia acarakan selepas maghrib, yang mana tidak sempat kita setorkan ke bank hari itu juga. Ya karena kita tinggal di kota kecil yang mana perputaran uang kartal, cash, lebih banyak daripada uang non-fisik atau via transfer rekening. Apalagi saat itu masih sekitar tahun 2011. Waktu itu seingatku ada pembeli mobil bekas yang deal sekitar pukul jam 9 malam, yang datang ke rumah dengan membawa uang cash 100 sekian puluh juta. Dan karena bank sudah tutup, nantinya uang itu kita simpan di brankas di kamar mama. Baru keesokan harinya kita setorkan ke bank. Sebelum kita simpan, aku, mama, dan papaku menghitungnya bergantian dan mengecek ulang jumlah uang tersebut. Kondisi uang memang terbendel oleh band dari bank setempat. Namun tetap kita buka bendel-bendel itu dan kita hitung ulang. Lalu kita ikat dengan kerat per 10 juta untuk yang pecahan 100 ribu. Setelah semua pas, baru kita simpan di brankas di dalam lemari kamar mamaku. Keesokan harinya, saat papaku menyetorkan uang itu ke bank, ternyata beberapa bendel ada yang kurang nominalnya. Totalnya kurang 400 ribu atau 4 lembar uang nominal 100 ribuan. Mendapati hal itu, dia mengkonfirmasi mamaku untuk memberitahu bahwa hitungan di 4 bendel itu kurang masing-masing 1 lembar. Mereka mengira memang kita yang salah hitung, karena semalam kita baru menghitung saat sudah larut malam. Beberapa hari kemudian, ada sisa uang cash yang di dalam brankas itu yang jumlahnya berkurang lagi. Kali ini ada 2 bendel uang yang jumlahnya berkurang, nominal 100 ribu 2 lembar. Aku pun dikonfirmasi oleh mamaku dengan nada sedikit menuduh karena hanya aku, mama, dan papa yang tahu kombinasi brankas di kamar mama. Aku menyanggah. "Lah kapan aku masuk kamar mama?" ujarku. Keesokan harinya ada lagi bendelan uang yang kurang 1 lembar dengan nominal yang sama. Sekali lagi aku ditanya oleh mamaku. Aku masih menyangkal, karena aku seharian juga keluar rumah dan baru pulang habis maghrib, yang mana mamaku sudah berada di kamarnya. Sampai keesokan harinya, mereka ada yang tidak beres. Uang cash di brankas tersebut dikeluarkan semua dan dihitung ulang. Lalu di staples setiap 1 juta dan tetap diikat karet dalam 1 bendel 10 juta. Jadi dalam 1 bendel terdapat 10 staples. Namun besoknya lagi, masih ada uang yang hilang sebesar 200 ribu. Dan ikatan bendel karet serta terstaples masih sangat rapi. Setelah kejadian itu, kita bertiga merasa kalau kejadian hilangnya uang cash beberapa kali dalam semingguan itu bukan karena perbuatan kita bertiga. Bukan manusia yang nyuri, tapi ada kemungkinan terdapat uang balen. Uang balen atau uang balik di sini adalah uang yang telah dilakukan ritual tertentu. Jika dibelanjakan, uang tersebut akan kembali ke tangan pemiliknya dan terkadang membawa uang asli yang diletakkan bersamaan dengan uang balen tersebut. Siang itu karena posisi gabut di rumah, aku memutuskan untuk membeli gorengan dan minuman di warung Mbak Mina yang berada di depan rumahku. Aku memesan beberapa otek-otek goreng dan es, sambil mengobrol ringan dengan si Pipit, anak dari Mbak Mina.
Tak lama ada tetanggaku, Mbak Ani, yang juga ikut ngobrol di warung Mbak Mina itu. Di tengah obrolan ringan itu, si Pipit membuka obrolan kalau Bu RT habis kehilangan uang 2 kali dalam 2 hari yang beruntun. Bu RT curiga bahwa ada tuyul yang masuk ke rumah dia. Setelahnya Mbak Ani menanggapi obrolan Pipit itu dengan mengatakan bahwa 2 hari yang lalu suami Mbak Ani juga telah kehilangan uang 100.000. Loh Pit, suamiku loh juga habis kehilangan duit. Jadi dia kan habis pulang dari trayek Bali Probolinggo, itu uang bayaran dari majikannya itu hilang 100.000. Dan itu juga 1 lembar di dompet dia. Jadi bisa beberapa lembar uang 50.000 doang, ujar Mbak Ani. Mbak, di rumahku lo juga beberapa hari ini uang mamaku hilang. Tapi gak banyak Mbak, paling banyak 2 lembar 100-an, balasku. Aku curiga ikut tuyul Dendra. Lah ini yang hilang juga sama-sama uang nominal 100.000, kata Mbak Ani. Aku gak curiga tuyul sama sekali sih Mbak. Aku kira ya uang balen. Lah emang itu uang dari penjualan mobil Mbak. Siapa tahu di dalamnya kecampur uang balen itu, ujarku. Loh Mas, kata Bu RT, itu anaknya yang kecil sempat terbangun dan ketawa-tawa tengah malam. Ditanyain bilangnya ada teman dia lewat. Paling itu yang dilihat tuyul Mas, sambung Pipit. Alah udahlah, toh kita nggak ada yang tahu itu perbuatan tuyul. Tapi aneh sekali kalau kita kehilangan uang hampir bersamaan kayak gini, balasku. Sesudah ngobrol di warung Mbak Mina itu, aku pulang ke rumah. Di kamar aku sempat memikirkan apa yang diomongin si Pipit tadi. Apa iya di kampungku ada yang memelihara tuyul? Selepas mamaku pulang kerja, aku menceritakan ulang kepada mamaku soal obrolan beberapa warga yang kehilangan uang itu. Ternyata mamaku juga sempat dengar kalau Mbak Ima yang jualan baju kreditan door to door itu juga habis kehilangan uang cashnya. Selama 4 hari dia kehilangan 400.000, tiap harinya hilang 1 lembar uang nominal 100.000. Makin mengerucut telah kejadian dari rumahku yang beberapa hari ini kehilangan uang. Sore itu aku diminta tolong mama untuk menyetorkan saja uang di dalam berangkasnya ke ATM store tunai. Aku pun mengiyakan sebagai antisipasi nantinya takut hilang juga. Mama juga minta tolong kepadaku untuk menukarkan nominal 100.000 menjadi 50 ribuan juga dari uang di dompetnya. Namun ada yang terlupa. Ternyata uang di dompetku masih ada yang belum ketukar. Cuma 250.000. Yang nominal 100.000 hanya 1 lembar. Tidak mungkin hilang menurutku malam itu. Keesokan paginya, karena aku kepo, bangun tidur aku cek di dompet. Ternyata uangku hilang juga. Dan hilang yang nominal 100.000 1 lembar. Perasaanku waktu itu kesal dan menyesal juga kenapa kemarin sore aku tidak menukarnya dengan nominal 50.000 saja. Siangnya aku kembali ke warung Mbak Mina. Aku mengobrol dengan Mbak Mina siang itu. Aku bilang kalau semalam uangku hilang. Mbak Mina memberikan saran seperti ini. Dra, coba sih nanti malam pintu depan rumahmu atau pintu kamarmu kamu taburin bedak. Lah itu untuk apa Mbak? Balasku. Ya nanti kan kalau ada maling atau tuyul masuk siapa tahu ada jejaknya, jawabnya sambil sedikit terkekeh. Mbak Mina ini ada-ada aja sih, jawabku. Tak lama kemudian si Mbak Ani kembali bergabung di warung Mbak Mina. Kita makan gorengan dan ngobrol lumayan lama waktu itu. Dan sejurus kemudian ada tetanggaku yang lewat depan rumahku, si Mbak Cahya, yang lewat dengan menenteng kresek kecil. Dari mana Mbak? Sini lo mampir warungku, sapa Mbak Mina. Ini dari warung depan pertigaan habis beli susu kaleng, jawab Mbak Cahya. Mampir sini Mbak, ini gorenganku baru matang, ujar Mbak Mina lagi. Saya Mbak, aku ambil uang dulu, gak bawa dompet ini. Duitnya wis habis buat beli susu ini. Anakku sehari habis 2 kaleng Mbak, kata Mbak Cahya seraya meninggalkan kami bertiga. Jiwa rumpi si Mbak Mina dan Ani mulai deh dia menggibah dengan Mbak Mina. Min,
Itu si Cahaya kan anaknya yang kecil belum ada setahun. Masa iya katanya sehari minum susu kental manis kalengan sampai habis 2 kaleng sehari? Iya sih, anaknya yang pertama berumur 5 tahun, ujar Mbak Ani. Lah iya Mbak Ani, masih sombong kok, gak rasional, balas Mbak Mina. Iya ya Min, mana sih Cahayaku kurus banget kering kerontang gitu ya sekarang, ujar Mbak Ani lagi. Oh Mbak Ani, nek kurus banget gitu mungkin gak keluar asinya. Makanya kan dia beliin susu kental manis buat anaknya, jawab Mbak Mina. Aku pun asal menyeletuk. Paling dia punya ingon-ingon, peliharaan tuyul Mbak. Gak kuat nyusuin makanya sampai kurus banget gitu. Mana sampai beli 2 kaleng SKM setiap harinya, lanjutku sambil tertawa. Bisa jadi Londra. Lah dia kalau jalan salah satu tangannya di belakang, jawab Mbak Ani. Loro boyo iku Mbak, takit punggung. Wong kurus ngono kok kakean digarap, celotehku. Tapi aku curiga emang sama si Cahaya itu. Dia tiap azan maghrib selalu keluar rumah loh. Kayak wajib tiap harinya harus keluar pas azan maghrib. Mana rumahnya juga tutupan kan, ujar Mbak Ani. Wis, ojo rasan-rasan Mbak, ilang mana duitnya sampean kapok, jawabku sambil tertawa. Aku pun menyudahi obrolan siang itu, segera membayar beberapa gorengan dan es yang kumakan di warung Mbak Mina. Aku segera pulang setelahnya. Sesampainya di kamar, aku kepikiran dengan obrolan yang di warung tadi. Apa iya si Mbak Cahaya yang punya peliharaan tuyul? Sorenya aku cerita ke Mama soal obrolan tadi siang. Mama baru ingat kalau ibu dari Mbak Cahaya itu dulunya pernah ikut pesugihan. Itu disampaikan yang bersangkutan langsung ke ibu-ibu. Kebetulan teman mencari pesugihannya itu juga tetangga kami, Bu Yati namanya. Bu Yati awalnya menceritakan kalau dirinya dan ibu Mbak Cahaya itu sampai kemana-mana mencari pesugihan. Salah satunya ke Gunung Lamong di Lumajang dan Gunung Kawi di Malang. Namun menurut mereka pesugihan mereka lakukan tidak berhasil. Bahkan hutang-hutang mereka bertambah banyak. Namun itu dulu. Sedangkan sekarang rumah induk yang ditempati oleh Mbak Cahaya beserta suami dan ibunya kini sudah bisa dikatakan sangat bagus. Tembok depan rumahnya dipasangi keramik hijau sampai setinggi atap. Untuk bagian dalam rumahnya aku tidak tahu, karena rumahnya jarang terbuka setiap waktu. Kaca jendelanya juga berwarna hitam dan gorden lebih sering menutup. Mbak Cahaya sendiri memiliki 2 motor dan 1 mobil di rumahnya. Dia tidak bekerja. Ibunya hanya berjualan kelapa di pasar. Dan suami Mbak Cahaya hanya seorang montir di bengkelnya sendiri. Bengkel motor itu juga tidak pernah terlihat ramai. Ya kami awalnya sama sekali tidak menaruh curiga terhadapnya. Sore itu aku dan Mama membahas keluarga itu di teras rumahku. Menjelang azan maghrib berkumandang, seketika Mbak Cahaya beserta suaminya berboncengan melewati rumah kami. Mereka mengendarai motor Vario 125, namun yang aneh, Mbak Cahaya seperti duduk berjauhan dengan suaminya. Sedang suaminya duduk di jok dengan posisi agak ke depan. Di antara keduanya ada space kosong yang lumayan luas. Aku memandanginya dengan aneh. Mah, itu loh Mbak Cahaya kok boncengannya jauh-jauhan ya? Jangan ngegibahin orang, kamu biarin apa sih? Jawab Mama. Maksudku itu bukan ngira mereka berantem loh Ma, tapi kayak ngebonceng kosongan gitu diantaranya. Lah tadi kan mereka gak bawa kedua anaknya, ujarku. Alah biarinlah, kok kamu yang kepo sih. Udah ayo masuk ke rumah, sholat maghrib, jawab Mama. Aku pun semakin kepo dengan keluarga Mbak Cahaya itu. Aku berencana esok hari mau mengamati dan memastikan lagi kalau Mbak Cahaya dan suaminya memang benar keluar setiap maghrib. Keesokan harinya pun aku melihat dari jendela ruang tamu rumahku kalau mereka berdua berboncengan dengan posisi jauh-jauhan lagi, dan juga waktu menjelang azan maghrib berkumandang. Begitupun dengan hari-hari berikutnya. Mereka mengulang terus kegiatan bermotoran di kala surup-surup itu. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya kurang lebih pukul 3:30 pagi sebelum subuh,
Aku terbangun dari tidurku. Saat itu di luar sedang gerimis. Depan rumahku ada saluran pembuangan air yang kalau di saat hujan selalu penuh karena pembuangan dari sawah belakang rumah. Tetangga depan rumah sebelah Mbak Mina memelihara mentok itik serati. Mentok-mentok itu saat menjelang subuh itu sangat ramai. Tidak seperti biasanya. Kemungkinan kalau hanya bermain air di saluran air, tak akan seramai itu. Seperti ada orang yang bermain-main dengan mentok-mentok itu. Entah bermain-main atau mengeluh. Mentok itu, karena penasaran, aku melihat lewat jendela kamar yang ke arah depan. Ternyata benar, ada anak kecil yang lagi bermain-main mengejar mentok itu. Aku tidak merasa ada yang aneh sebelumnya. Mungkin karena aku masih baru bangun saat itu. Namun sejurus kemudian, akalku mulai menangkap sinyal aneh. Anak siapa yang bermain di luar rumah jam segini? Dan aku curiga kalau itu tuyul. Segera aku menuju kamar mamaku, membangunkannya dan mengatakan, "Mah, bangun mah, ada tuyul di halaman depan." Mama dan papa tiriku sontak terbangun, langsung mengikuti ke ruang tamu. Posisi kamarku memang bersebelahan dengan ruang tamu. Kami mengintip dari jendela ruang tamu. Bocil itu berlari ke barat ke timur sambil mengejar mentok-mentok itu. Ketika membalik arah, aku dapat melihat wajah dari tuyul itu. Kepala itu tidak botak penuh, masih ada rambut di bagian depan. Wajahnya seperti orang dewasa, tingginya tidak pendek-pendek banget. Bola matanya berwarna hitam, di bawah lingkar matanya juga cenderung gelap. Dan gigi taringnya terlihat lumayan panjang, berbeda dengan manusia pada biasanya. Daun telinganya juga terlihat sedikit meruncing di ujung atasnya. Tuyul itu tidak memakai baju atasan, hanya memakai celana pendek lusuh yang terlihat menggembul. Sepintas terlihat seperti memakai popok pampers anak. Di setiap tuyul itu berjalan, terdengar seperti suara gemerincing yang entah dari mana bunyi itu berasal. Sepertinya menyadari kalau kita sedang mengawasinya. Dia segera berlari ke arah lain. Aku dan papaku mencoba mencari jejak kemana arah tuyul itu kabur. Dan kita menemukan ada jejak bekas lumpur yang masih basah di teras rumah mengarah ke rumah itu yang tak lain adalah rumah Mbak Cahya. Jejak kaki bekas lumpur itu berukuran lebih kecil dari ukuran orang dewasa. Dari situ kita langsung menarik kesimpulan kalau memang yang digunjingkan orang-orang kampung itu benar-benar ada. Namun hanya sekedar tahu saja kita saat itu. Dan mulai antisipasi dengan tidak menyimpan uang nominal 100.000 di rumah, alias uang yang berwarna merah. Beberapa hari berlalu, aku sudah tidak pernah mendengar kabar tentang uang hilang dari warga sekitar. Namun ada yang lebih mengerikan. Anak-anak tetanggaku yang pulang dari mengaji, mereka melewati lompongan, ruang antara rumah Mbak Cahya dengan rumah tetangga sebelah. Anak-anak itu masih kecil, kurang lebih umurnya sekitar 4-5 tahun. Nah, di lompong itu ada kuburan hari-hari bayi yang biasanya ditutup dengan karungan ayam dan ditaburi kembang sentaman dan diberi lampu. Kecil itu ada yang merasa ada suara dari kuburan hari-hari bayi itu. Salah satu dari mereka mencoba membuka kurungan yang menutupi kuburan hari-hari itu. Kemudian mereka berenam teriak-teriak dan lari dari lompong itu dengan histeris. Salah satu dari mereka melapor kepada ibunya bahwa di kuburan hari-hari tadi ada kepala dengan usus berdarah yang biasa kita sebut dengan kuyang. Karena sudah sangat meresahkan dan tidak hanya 1-2 anak yang kejadian itu, ibu si anak ini melapor kepada Pak RT. Keesokan harinya Pak RT mengumpulkan orang-orang yang kehilangan uang secara misterius itu. Kita semua bagaimana caranya untuk memecahkan masalah yang meresahkan warga kampungku. Akhirnya kami berencana untuk menyampaikan secara langsung kepada Mbak Cahya apa yang sudah kita alami, termasuk aku dan papaku yang pernah melihat langsung. Pak RT, aku, papaku, dan ibu dari anak yang dilaporkan telah melihat kepala itu berangkat menuju rumah Mbak Cahya. Kita langsung menyampaikan apa yang ada tanpa basa-basi lagi. Yang saya ingat, Pak RT memohon agar Mbak Cahya kalau memang akan menjalankan peliharaan tuyul agar tidak beroperasi di daerah sekitar kampungku.
Awalnya Mbak Cahaya dan suaminya mengelak. Namun setelah kita menjelaskan secara detail apa yang telah kita alami beberapa hari sebelumnya, akhirnya kedua suami istri itu meminta maaf kepada kami dan berjanji akan membebaskan mereka. Beberapa bulan kemudian, Mbak Cahaya telah pindah meninggalkan kampungku. Mereka berdua membeli rumah di perumahan baru di kampung. Rumah barunya juga terlihat mentereng dengan kucing dominan warna merah yang begitu cerah. Dan warga di kampungku juga tidak pernah kehilangan uang secara misterius lagi. Itulah kisah cerita dari keluarga pemelihara tuyul. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.